Malam pertama Rahmat sebagai satpam di Permata Hijau terasa aneh. Bukan karena sepinya, melainkan karena keheningan yang menusuk. Kompleks perumahan elit ini, dengan deretan rumah minimalis dan taman-taman tertata rapi, seharusnya ramai atau setidaknya ada suara jangkrik. Tapi yang ada hanyalah angin malam yang berdesir pelan, seolah berbisik rahasia. Rahmat dengan seragam biru gelap yang masih terasa kaku, mencoba mengusir perasaan tidak enak itu. Ia sudah melanglang buana sebagai satpam selama 15 tahun. Menghadapi berbagai macam situasi, mulai dari maling ayam sampai perselisihan tetangga. Namun ini adalah kali pertama ia merasa bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Kantor satpam yang kecil dan terletak di gerbang utama terasa dingin, meskipun termometer menunjukkan suhu normal. Lampu neon di langit-langit berkedip sesekali, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Rahmat menuangkan kopi instan ke cangkir, berharap kafein bisa mengusir kantuk dan juga pikiran-pikiran aneh yang mulai berputar di benaknya. Ia melirik monitor CCTV. Hanya ada gambar statis dari sudut-sudut perumahan yang kosong. Penghuni Permata Hijau, sebagian besar pengusaha sukses, tampaknya lebih suka menghabiskan malam di luar, atau mungkin mereka sudah terlelap dalam tidur nyenyak. Tiba-tiba monitor di sudut kiri atas layar berkedip, lalu menampilkan gambar buram. Rahmat mengerutkan kening. Kamera di Blok C, area yang paling jauh dari gerbang utama. Ia mengamati, mencoba menangkap detail apapun. Samar-samar ia melihat siluet hitam besar bergerak di antara pepohonan. Mungkin kucing. Gumamnya meskipun ia tahu kucing tidak akan sebesar itu. Siluet itu bergerak cepat, seolah menghilang di telan kegelapan. Rahmat mengucuk matanya, berpikir mungkin ia terlalu lelah, sekadar untuk menenangkan pikirannya. Udara dingin di luar menusuk kulit. Tapi entah mengapa, itu terasa lebih baik daripada terperangkap dalam keheningan mencekam di pos satpam. Rahmat mengayuh sepeda patrolinya perlahan. Sorot lampu depannya menembus kegelapan kompleks. Lampu-lampu jalan hanya menyala sebagian, membuat beberapa area terasa begitu gelap dan mencekam. Aroma aneh mulai tercium. Bukan aroma sampah, bukan pula aroma hewan mati. Ini adalah bau busuk yang berbeda, seperti daging busuk yang dicampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang manis, namun memualkan. Rahmat mengerem sepedanya di depan sebuah rumah kosong di Blok C. Bau itu semakin kuat di sana. Rumah itu tampak tak terawat, dengan rumput liar yang tumbuh tinggi dan cat dinding yang mengelupas. Ia turun dari sepeda, menyalakan senter, dan menyapu sorotnya ke sekeliling. Tidak ada yang mencurigakan. Rahmat mencoba mencari sumber bau tersebut. Ia melangkah hati-hati menuju taman belakang rumah itu, tempat di mana bau itu terasa paling pekat. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, ia melihat sesuatu. Lumpur basah meskipun sudah beberapa hari tidak hujan. Dan di atas lumpur itu terdapat jejak kaki. Jejak kaki itu sangat besar, jauh lebih besar dari kaki manusia dewasa, bahkan lebih besar dari jejak kaki beruang. Jari-jarinya lebar dan tebal, meninggalkan bekas yang dalam. Jantung Rahmat berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin jejak kaki anjing besar atau mungkin seseorang yang iseng. Tapi bau busuk yang menyengat itu tidak bisa diabaikan. Ia mematikan senternya sejenak, berharap kegelapan akan membuat jejak itu menghilang. Namun ketika ia menyalakannya lagi, jejak itu masih ada, seolah mengejeknya. Sebuah suara gemerisik terdengar dari semak-semak di dekatnya. Rahmat segera mengarahkan senternya ke sana. Tidak ada apa-apa, hanya angin yang menggoyangkan dedaunan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Rahmat bergegas kembali ke sepedanya, mengayuh dengan cepat, meninggalkan jejak kaki aneh dan bau busuk itu di belakang. Malam ini, ia tidak akan tidur nyenyak. Tiba-tiba membawa serta sinar matahari yang cerah dan seolah melunturkan semua ketakutan malam. Rahmat mencoba melupakan kejadian semalam. Ia meyakinkan dirinya bahwa bau busuk itu mungkin berasal dari bangkai hewan yang membusuk dan jejak kaki itu mungkin jejak kaki hewan liar yang besar. Namun,
Bayangan siluet hitam di monitor CCTV dan bau busuk yang menempel di inderanya terus membayangi. Ia tidak berani menceritakan apa yang dialaminya kepada satpam shift pagi, Pak Edi. Takut dianggap aneh atau bahkan gila. Saat istirahat siang, Rahmat mengunjungi warung kopi di pinggir kompleks. Ia duduk di bangku kayu, menyeruput kopi hitam panas, dan mencoba mendengarkan obrolan warga sekitar. Telinganya menangkap percakapan dua orang tukang bangunan yang sedang merokok. Katanya dulu di sini kuburan ya, Pak? Ujar salah satunya. Iya betul, Mas. Dulu ini tanah wakaf buat makam, tapi kan sekarang sudah jadi kompleks perumahan mewah. Tak gimana caranya itu bisa diubah, jawab tukang bangunan lainnya. Rahmat hampir menjatuhkan cangkirnya. Jadi tebakannya benar. Kompleks Permata Hijau dibangun di atas tanah kuburan. Informasi itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Semua kejadian aneh semalam mulai masuk akal. Jejak kaki besar, bau busuk, siluet hitam. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ada sesuatu yang tidak beres di kompleks ini. Sesuatu yang terganggu oleh pembangunan yang mengusik tempat peristirahatan terakhirnya. Sepanjang sore, pikiran Rahmat terus berputar. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya kepada Pak Budi, satpam senior yang sudah bertugas di sana selama puluhan tahun, tentang sejarah tanah kompleks itu. Pak Budi hanya mengangguk pelan, tatapannya menerawang. Dulu memang makam, Mat. Makam tua, bahkan ada makam keramatnya. Tapi developer bilang sudah dipindahkan semua. Entahlah. Rahmat pulang dengan perasaan campur aduk. Ketakutan itu kembali menyelimuti. Malam itu, ia kembali bertugas di pos satpam. Suara angin malam terasa seperti bisikan-bisikan dari masa lalu, menceritakan kisah-kisah mengerikan yang terpendam di bawah fondasi setiap rumah di Permata Hijau. Ia tahu, malam ini tidak akan tenang. Malam keempat Rahmat di Permata Hijau terasa semakin mencekam. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca koran, namun setiap suara kecil di luar pos satpam membuatnya terlonjak. Aroma busuk yang ia cium 2 malam lalu kini sesekali tercium lagi, sayup-sayup terbawa angin, bahkan di dalam pos yang tertutup rapat. Ia terus memantau layar CCTV, berharap tidak melihat siluet hitam itu lagi. Namun, keinginannya tidak terkabul. Sekitar pukul 02.020 dini hari, kamera di Blok D, area yang terletak di sudut terjauh kompleks, mulai mengalami gangguan. Gambarnya bergetar, lalu menjadi statis, seolah ada sesuatu yang menghalangi sinyalnya. Rahmat merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia teringat akan bisikan-bisikan tukang bangunan di warung kopi. Blok D dulunya adalah area makam yang paling tua. Ia ragu apakah harus memeriksanya atau tidak. Tak tanggung jawab itu menang. Ia mengambil senter dan walkie-talkie, lalu keluar dari pos. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Ia mengayuh sepeda patrolinya menuju Blok D dengan kecepatan penuh, seolah ada beban tak terlihat yang menahan. Setibanya di Blok D, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Kamera CCTV di tiang listrik tampak miring dan rusak, seolah dipelintir oleh kekuatan besar. Rahmat segera mengarahkan senternya ke sekeliling. Tiba-tiba, ia melihatnya. Sosok hitam raksasa, berdiri tegak di tengah taman kosong. Tubuhnya ditutupi rambut hitam lebat, matanya merah menyala seperti bara api, dan cakar panjangnya terlihat jelas di bawah sinar rembulan yang samar. Aroma busuk yang memualkan kini sangat menyengat, membuat perut Rahmat bergejolak. Sosok itu yang tidak lain adalah genderuwo, menatapnya tajam. Rahmat terpaku di tanah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang luar biasa melumpuhkannya. Genderuwo itu mengangkat tangan kanannya yang bercakar, seolah mengisyaratkan sesuatu. Rahmat segera memutar balik sepedanya dan mengayuh sekuat tenaga, tanpa mempedulikan arah atau jalan. Yang ada di pikirannya hanyalah menjauh dari makhluk mengerikan itu. Ia tidak pernah percaya hal-hal mistis, tapi sekarang, ia harus mengakui bahwa ia salah. Genderuwo itu nyata, dan ia ada di Permata Hijau. Rahmat berhasil kembali ke pos satpam. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Ia segera mengunci pintu dan jendela.
seolah itu akan melindunginya dari makhluk di luar sana. Keringat dingin membasahi seragamnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan genderuwo dengan mata merah menyala dan cakar panjang terus membayangi pikirannya. Ia meraih telepon genggamnya, berniat menghubungi Pak Edi atau bahkan polisi. Namun tangannya gemetar hebat sehingga tidak bisa menekan nomor. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dinding belakang pos. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara itu sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berat membentur dinding. Rahmat terlonjak, menatap ke arah suara dengan mata melotot. Jendela kecil di dinding belakang bergetar, dan ia bisa melihat bayangan hitam besar bergerak di luar. Aroma busuk yang memuakkan kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya, seolah makhluk itu berada tepat di luar sana, menempel di dinding. Pergi! Pergi kau! Teriak Rahmat, suaranya parau dan bergetar. Ia meraih tongkat satpam di sudut ruangan, meskipun ia tahu itu tidak akan berguna melawan makhluk sebesar genderuwo. Ketukan itu semakin intens, diiringi suara geraman rendah yang membuat bulu kuduknya meremang. Rasanya seperti pos satpam itu dikepung. Rahmat memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun suara ketukan dan geraman itu tidak berhenti. Ia bahkan bisa merasakan hembusan napas yang berik dinding. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip-kedip semakin sering, lalu mati total, meninggalkan Rahmat dalam kegelapan pekat. Hanya ada cahaya rembulan samar yang masuk melalui celah-celah jendela. Dalam kegelapan itu, Rahmat mendengar suara desisan panjang, seolah makhluk itu sedang menikmati ketakutannya. Sebuah bayangan melintas di luar jendela, lalu berhenti. Ia bisa merasakan tatapan mata merah itu menembus dinding, menatap langsung ke dalam jiwanya. Rahmat meringkuk di sudut ruangan, memeluk tongkat satpam erat-erat, berharap pagi segera tiba. Malam itu terasa begitu panjang, penuh dengan teror yang tak terlukiskan. Rahmat akhirnya tertidur menjelang pagi, akibat kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi mimpi buruk tentang genderuwo yang terus mengejarnya. Dalam mimpinya, ia berlari di kompleks permata hijau yang gelap, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya terikat rantai. Genderuwo itu terus mengejarnya, bayangannya menjulang tinggi di belakangnya, dan aroma busuknya semakin pekat. Tiba-tiba, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang gelap, dan di dasar lubang itu, ia melihat tengkorak-tengkorak manusia berserakan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika Pak Edi tiba untuk shift pagi, ia menemukan Rahmat dalam kondisi yang sangat buruk. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat menuangkan kopi. Pak Edi menatapnya curiga. Ada apa, Mat? Kamu sakit? Tanyanya. Rahmat ingin menceritakan semuanya, tapi ia takut Pak Edi tidak akan percaya, atau bahkan menganggapnya gila. Ia hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit kurang enak badan. Meskipun demikian, sepanjang hari, Rahmat tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Setiap kali ia sendirian, ia merasa ada bisikan-bisikan samar yang mengikuti. Bukan bisikan penuh duka dan amarah yang seolah-olah berasal dari dalam tanah. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, tangisan lirih, gerangan, dan kadang-kadang suara tawa yang menyeramkan. Suara-suara itu hanya terdengar ketika tidak ada orang lain di dekatnya, membuat Rahmat semakin yakin bahwa ia tidak gila, dan bahwa ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya. Malam itu, saat ia kembali bertugas, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kompleks ini. Ia ingat Pak Budi menyebutkan tentang makam keramat. Rahmat tahu ia harus mencari tahu apa itu, dan mengapa pembangunan kompleks ini mungkin telah mengganggunya. Rasa takutnya sedikit demi sedikit tergantikan oleh rasa penasaran dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa tidak bisa lagi mengabaikan hal ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik teror genderuwo dan bisikan-bisikan dari masa lalu. Rahmat tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Setelah Pak Edi pulang, Rahmat memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai sejarah kompleks perumahan permata hijau. Ia membuka komputer di pos satpam dan mulai mencari berita atau artikel lama mengenai pembangunan kompleks tersebut.
Ia mengetikkan kata kunci seperti permata hijau, bekas kuburan, dan penggusuran makam. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa artikel berita dari 10 tahun yang lalu. Artikel-artikel itu mengonfirmasi dugaannya. Permata hijau memang dibangun di atas area pemakaman umum yang luas. Yang lebih mengerikan, beberapa artikel menyebutkan adanya penolakan keras dari warga sekitar dan ahli waris makam keramat karena proses pemindahan makam yang terkesan terburu-buru dan tidak sesuai prosedur. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat keanehan selama proses pemindahan, seperti alat berat yang tiba-tiba mogok atau pekerja yang jatuh sakit misterius. Namun, semua itu dibantah oleh pihak pengembang yang menyatakan bahwa semua makam telah dipindahkan dengan layak ke area pemakaman baru. Rahmat membaca dengan saksama. Salah satu artikel menyebutkan tentang makam seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di daerah itu, Ki Ageng Suryo. Makamnya dipercaya memiliki kekuatan mistis dan sering diziarahi masyarakat. Artikel itu juga menyebutkan bahwa makam Ki Ageng Suryo adalah yang paling sulit dipindahkan karena energi yang kuat di sekitarnya. Konon, ada cerita bahwa jin penjaga makam itu menolak untuk pergi. Rahmat merasakan merinding. Apakah itu sebabnya genderuwo itu muncul? Apakah genderuwo itu adalah jin penjaga makam Ki Ageng Suryo yang murka? Ia teringat lokasi Blok D, tempat ia melihat genderuwo itu pertama kali. Ia membuka peta kompleks perumahan yang tergantung di dinding. Blok D berada di area paling pojok yang dulunya merupakan bagian paling tua dari pemakaman, tempat di mana makam Ki Ageng Suryo kemungkinan besar berada. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Pihak pengembang mungkin tidak memindahkan semua makam, atau mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Rahmat merasa ada dorongan kuat untuk pergi ke Blok D lagi, mencari tahu lebih banyak. Ia harus tahu pasti apa yang tersembunyi di sana. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar kencang, Rahmat kembali ke Blok D. Malam itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah seluruh alam semesta menahan napas. Aroma busuk yang familiar kembali tercium, kali ini lebih pekat dan menusuk. Ia berjalan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang gelap, hingga akhirnya tiba di lokasi di mana ia melihat genderuwo itu 2 malam lalu. Lampu senternya menyapu area sekeliling. Ia melihatnya lagi. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang, ada sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi oleh semak-semak. Gundukan itu tampak berbeda dari tanah di sekitarnya, seolah-olah sengaja disamarkan. Rahmat mendekat, jantungnya berpacu tak karuan. Ia menggeser semak-semak itu dengan kakinya. Dan di sana, di bawah semak-semak, ia melihatnya. Sebuah nisan tua yang retak, hampir seluruhnya tertutup lumut dan tanah. Pada nisan itu, samar-samar terbaca ukiran nama. Ki Ageng Suryo. Ini adalah makam keramat yang belum dipindahkan. Genderuwo itu pasti adalah jin penjaga makam ini. Marah karena tempatnya diusik dan dilupakan. Tiba-tiba suara geraman rendah terdengar dari belakangnya. Rahmat berbalik. Genderuwo itu berdiri di sana, menjulang tinggi. Matanya merah menyala, memancarkan kemarahan yang luar biasa. Ia mengangkat tangannya bercakar, seolah siap menerkam. Rahmat tidak lari kali ini. Ia tahu ia harus menghadapinya. "Aku tahu kau marah," kata Rahmat. Suaranya bergetar. Tapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Maafkan kami tidak tahu. Aku akan laporkan ini. Aku akan meminta mereka mengembalikan tempatmu." Genderuwo itu meraung. Suara gemuruhnya menggetarkan dedaunan. Aroma busuk semakin pekat dan Rahmat merasakan tekanan kuat di dadanya. Ia menatap mata merah genderuwo itu, mencoba menyampaikan ketulusan dalam ucapannya. Perlahan genderuwo itu menurunkan tangannya. Auranya yang menakutkan sedikit mereda, dan mata merahnya seolah redup. Ia menatap nisan Ki Ageng Suryo, lalu menatap Rahmat lagi, seolah memahami. Pagi menjelang dan sinar matahari pertama mulai menyinari kompleks permata hijau. Genderuwo itu perlahan menghilang, melebur ke dalam kabut pagi. Aroma busuk itu juga lenyap. Rahmat berdiri di sana sendirian, di depan makam Ki Ageng Suryo yang terlupakan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus melaporkan ini. Ia harus memastikan bahwa makam itu dihormati dan tidak diusik lagi. Keheningan kembali menyelimuti permata hijau, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda.